Please. Chief. Yes, please. Sekarang. Nah, lo. Ya Allah. Oke. Semua yang tadi lo omongin, yang gua omongin tolong dimaafkan, jangan disampaikan ya. Makasih. Bapak, saya tahu sebagai pemimpin yang sibuk sampai paling nggak sekitar Oktober, Masya Allah. Sekarang kan masih sibuk ya. Sudah dinilai begini, karena mungkin Bapak perlu cari kerja setelah ini, Pak. Udah kelihatannya mau daftar, Bu Ella. Lakukan profiling, Bu Ella. Habis Oktober agak kosong nih, Bu Ella. Bisa, bisa. Ternyata bagian dari job seeker juga ya. Ini saya Pak Anies katanya ada komitmen lain, jadi kita akan langsung libatkan di dalam percakapan, mudah-mudahan yang lain juga nggak keberatan ya. Dan tadi memang yang di tengah ini memang kursi panas, Pak Anies. Jalan aja dulu, saya mau dengerin dulu. Mau dengerin dulu gak apa-apa ya? Oke. Jadi biar nanti langsung bisa dikomentari, kita obrolkan mumpung ada Pak Anies di sini. Silakan Kayla, silakan. Ya, aku mau langsung ke ini kali ya. Aku skip aja biar masih. Nah, tadi aku udah cerita yang bisa dilakukan di pendidikan. Tadi bersiap-siap, fokus ke kompetensi-kompetensi yang memang bakal relevan terus di pekerjaan apapun. Karena tadi bakal nyari kerja terus, bakal berubah terus posisinya, bakal berubah terus organisasinya. Nah, itu yang bisa dilakukan lewat pendidikan. Tapi mumpung ada pengusaha, mumpung ada pemangku kebijakan, penting juga untuk kita punya realistic expectation ke pendidikan. Gak semua masalah pekerjaan atau persiapan kerja itu harus diselesaikan oleh pendidik-pendidik seperti aku. Kenapa kan bisa dapat pekerjaan juga? Dan itu kenyataan yang ada sekarang. Sangat amat menantang. Tadi Coach Rene kasih data, 17 bulan untuk kita. Itu satu contoh betapa ada yang dapat jauh. Sama-sama lulus dari fakultas yang sama, universitas yang sama pun. Yang satu bisa masuk kantor dapat gaji 5 juta, yang satu bisa dapat 15 juta. Wow. Pendidikan nggak bisa jadi solusi. Wong sama kok, fakultasnya sama, PTN-nya sama, dan sebagainya. Kalau lulusan SD, lulusan SMP justru gajinya mirip-mirip tuh. Mau lulus dari SD manapun, dari SMP manapun. Di S1 ada isu. Coba aja bikin survei kecil-kecilan di antara teman-teman semua. Kalau lulusan UI ya minimal 8 juta sih. Gitu ya, kata siapa? Yang 4 juta juga ada. Ya Allah, oke. Yang terakhir, kalau kita ngomong intervensi dengan segala perubahan itu, yang paling terancam itu adalah yang ada di middle job position, teman-teman. Hilang. Itu yang dari dirimu aja. Jadi gue gak usah mikir kan. Enggak sih, mungkin komentar aja kali Mas Anies. Maksudnya banyak tadi aku udah kasih beberapa contoh tentang policy yang Jakarta sebetulnya udah lakukan, tapi ya di bidang pendidikan gitu ya, pasti banyak rencana-rencana lain, strategi-strategi lain yang juga menarik. Aku tuh banyak pertanyaan, cuma pertanyaannya tuh nggak boleh ditanyain 2024 gitu kan, nggak boleh kan ditanyain di sini kan, nanti akan jadi heboh gitu ya. Jadi lebih baik yang lain yang bertanya gitu. Pertanyaannya apa tadi Mbak Kayla? Udah ya? Udah, itu juga job market. Itu ya. Mencari pekerjaan 17 bulan ya Mas ya? Oke. Tadi jawab Mas. Ya gini, ini tadi ketika mendengarkan apa yang ceritakan sama Bapak Bu Ella ya tentang komplikasi, tantangan segala macam. Buat kita semua harus reflektif nih. Kalau saya boleh usul, teman-teman sambil dengerin ini, bagian mencatatnya serahkan pada kamera. Tapi bagian kita menulis pertanyaannya. Memikirkan apa hal yang buat kita bisa jadi bahan refleksinya gitu. Karena ini proses belajar nih, jangan jadi proses perekaman, biar itu kamera aja. Kita lihat banyak fakta, termasuk ini sekarang nih ya, most pressing issue for government misalnya, business sector, ensuring ada active job market recovery.
Job market recovery, marketnya sendiri mengalami transformasi di Jakarta ini. Saya cerita sedikit ya. Ketika kita mulai merasakan pandemi, ada kontraksi ekonomi. Kemudian ketika kontraksi ekonomi, maka interaksi berkurang. Perekonomian kita 99% pelakunya di Jakarta adalah sektor informal, small, medium, small, micro, and ultra micro. 99%. Jadi ketika interaksi berkurang, kegiatan ekonomi berkurang. Lalu masa pandemi itu masa transaksi dilakukan secara digital, interaksi dilakukan secara digital. Apa yang terjadi? Banyak pelaku-pelaku ekonomi yang tidak bisa ikut di dalam pasar baru digital ini. Pekerjaan pemerintah melihat, ternyata ada pasar yang tumbuh nih, baru. Tapi yang bisa ikut di pasar itu adalah mereka yang sudah punya kesiapan, yang di tengah ke atas. Misalnya kalau kuliner itu yang rumahnya middle class ke atas, home industrinya itu bakery, yang model style Eropa, style asing, style internasional, mereka ibu yang punya izin 52.000. Nanti misalnya punya bakery, Right. kemudian dia jual di online, itu pada punya izin semua itu. Iya. Itu kira-kira 52.000. Iya. Baginya itu menyebar kemana-mana. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga silahkan ngurus. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dari 52.000 itu menjadi 258.000 usaha di Jakarta yang punya IUMK. Oke? Lompat 5 kali lipat, mendadak pelaku usahanya itu mengikuti perubahan zaman ini. Dan sekarang kalau kita jalan ke warung-warung pinggir jalan, Anda akan ketemu ojek-ojek online di sana yang melayani delivery dari warung kaki lima. Dulunya warung kaki lima hidupnya dari Yang datang aja. dine in. Betul. Saya pernah mengalami anekdotal nih Bu Ella. Pasar Jumat malam-malam, kira-kira jam 10 beli pecel lele. Pecel lele tungguin lama bener nggak datang. Jadi tanya, tolong dong tanyain kok lama nggak datang. Terus pemiliknya mendatangi saya, Pak Gub minta maaf Pak Gub, ini soalnya antrian pesanan online-nya banyak. Jadi pecel lele di pinggir jalan, tapi dia melayani online. Saya melihat rombongan pengemudi online di situ, dikira mangkal. Ternyata mereka menunggu pesanan. Wow. Poinnya adalah ini mikro kecil, tapi bagian dari kami adalah mengantisipasi. Nah, what do we need? Kami perlu feedback dari private sector. Kalau private sector tidak beritahu, Pak, ini pasarnya berubah, yang memerlukan dukungan ABCDFG itu dari pemerintah, kami segera bisa respon. Pemerintah itu kekuatannya pada 1, fiskal, 2, authority. Tapi yang pemerintah tidak punya adalah inovasi, kreasi, network, lapangan. Pemerintah nggak punya. Pemerintah harus akuin aja. Tapi kalau pemerintah sok tahu dalam 4 hal itu, jamin kalah. Kita mendengarkan, karena itu pendekatan kami kolaborasi. Tell us what is needed in the industry, in the market, lalu apa yang kita bisa siapkan regulasi untuk bisa menopang itu. Itu kira-kira komentar awal saya. Tepuk tangan dulu boleh ya, terima kasih Pak Gubernur. Mas Anies yang datang di sini boleh angkat tangan lagi, yang masih kuliah, pernah kuliah boleh angkat tangan semua. Pernah kuliah, semuanya terima kasih. Jadi audience yang ada di sini, Mas Anies, ini audience yang well educated sebenarnya. Kalau dilihat dari proporsi market, job market kita, the top 10%, ya, anak-anak yang pernah melalui itu. Kalau Mas Anies berkesempatan untuk duduk langsung one on one bersama mereka, gitu ya, bersama kawan-kawan ini, apa yang bisa disampaikan ya? Maksudnya kan Mas Anies ada di ketinggian, bisa ngelihat lebih jauh, ngelihat lebih panjang. Tadi Kak Ella udah menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan supaya mereka siap. Tapi kalau dari sisi Pak Anies, ada nggak yang bisa disampaikan ke mereka? Ini loh, Le, yang kamu mesti persiapkan. Gitu. If you can have a moment with them, langsung one on one, apa yang perlu mereka ketahui based on your experience?
Satu tentang peluang kesempatan, tapi kalau saya yang dalam pemerintahan nih, kami perlu sekali generasi baru yang yang terdidik dengan baik, siap menjadi learner yang serius, mau berada di dalam pemerintahan. Kami butuh sekali kami butuh sekali pemimpin-pemimpin masa depan di pemerintahan adalah orang-orang kreatif, inovatif dari kampus yang hari ini belajar. Tapi kalau dari kampus-kampus itu hanya mau di private sector, hanya mau di dunia ketiga, terus yang berada di dalam pemerintahan ini nantinya belum tentu yang berada di dalam first tier, second tiers dari sisi apa yang disebut tadi sama Bu Ella tadi. Nah, kami berharap lebih banyak lagi yang mau masuk. Dan kalau bicara tentang wage inequality, kalau daftarnya Jakarta, there is no wage inequality. Anda masuk Jakarta, I guarantee you may be paid more than any private corporation you can get in the city. Boleh angkat tangan yang saat ini PNS atau ANS? Angkat tangan? Oh nggak mau, Makin nggak banyak apa-apa. kalau katanya Beraspirasi untuk ke situ? Ada nggak mau jadi PNS? Oke. Wah banyak sekali, ya ampun. PNS. Nih, mau jadi PNS? Oke. Sebentar. Pak Iwan mana Pak Iwan? Nggak ada ya Pak Iwan. Coba angkat tangannya boleh Bentar. tetap nggak? That. Langsung dapat kerja nih kayaknya, alhamdulillah. Nyesel kan? Tadi ada nggak angkat tangan langsung gini ke atas. Saya juga mau. Langsung. Nyesel nggak angkat tangan ya? Nyesel. Isi humas cocok nih. Kenapa Pak? Enggak, saya mau tanya dulu. Nih, di ruangan nih, siapa yang mau jadi ASN? Nggak usah maksa. Tidak membahagiakan gubernur nggak bahagia nggak apa-apa. Berapa nih? Saya pengen tahu. Nggak banyak ya. Lumayan lah. Oke, sekarang tanya yang kedua. Siapa yang mau kerja di swasta? Private sector, swasta. Siapa yang mau kerjanya mandiri? Yang lain masih belum menentukan. Abstain nih banyak ini. Abstain. Diulang. Karena aja. Iya, ini emang butuh ini dulu mengenali diri dulu kelas.